Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Apa itu barisan? Barisan adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut suatu pola tertentu. Contoh, perhatikan pola bilangan pada barisan berikut, yaitu terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari barisan bilangan berikut, yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kita dapat memperhatikan bahwa U1 atau suku pertama bernilai 1, kemudian U2 bernilai 2, kemudian U3 atau suku ketiga bernilai 3, kemudian suku keempat atau U4 bernilai 4, kemudian suku kelima atau U5 bernilai 5. Dari barisan berikut, terdapat pola tertentu pada antar suku, yaitu contoh 1 dengan 2. 1 ke 2 membentuk pola penambahan 1. 2 dan ketiga membentuk pola penambahan 1. 3 ke 4 membentuk pola penambahan 1. Kemudian 4 ke 5 membentuk pola penambahan 1. Sehingga 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan contoh barisan. Jika kalian sudah menemukan pola tertentu pada setiap sukunya, maka ketika saya bertanya tentang suku ke-10, maka tidak masalah bagi kalian menjawabnya, alias mudah, yaitu suku ke-10 adalah 10. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua yaitu perhatikan pola bilangan pada barisan berikut. Ada 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. U1 atau suku 1 bernilai 3, kemudian U2 atau suku kedua bernilai 5, kemudian suku ketiga atau U3 bernilai 7, kemudian suku keempat bernilai 9. Nah, seandainya dari pola bilangan berikut yang saya tanyakan adalah suku ke-10. Berapakah suku ke-10? Nah, sebelum menjawab suku ke-10, kalian perhatikan dulu polanya. Dari suku kedua, yaitu 3 ke 5 membentuk pola penambahan 2, 5 ke 7 membentuk pola penambahan 2, 7 ke 9 membentuk pola penambahan 2. Maka untuk suku ke-5, suku ke-6 akan membentuk pola yang sama sampailah suku ke-10 atau suku-suku berikutnya, yaitu suku ke-5 penambahannya menyebabkan suku ke-5 itu dapatnya 11, kemudian suku ke-6 dapatnya 13, kemudian suku ke-7 dapatnya 15, kemudian suku ke-8 mendapatnya 17, kemudian suku ke-8 ke-9 yaitu suku ke-9 penambahannya 2, maka akan bertemu dengan angka 19. Jadi kalian bisa nebak untuk suku ke-10, yaitu sebelumnya kan suku ke-9 19, berarti 19 ditambah 2 yaitu 21. Baiklah, masuk ke contoh ketiga, yaitu tentukan 4 suku pertama dengan rumus UN sama dengan N kurang 1 pangkat 3.
jawab atau penyelesaiannya. Nah, sebelum kalian menjawab soal tersebut, kalian harus pahami terlebih dahulu maksud soal tersebut, yaitu tentukan 4 suku pertama dengan rumus UN sama dengan N kurang 1 pangkat 3. 4 suku pertama berarti yang ditanyanya adalah suku 1 atau disingkat U1. Kemudian ditanyanya suku kedua atau disingkat U2. Kemudian suku ketiga atau disingkat U3. Kemudian suku keempat atau disingkat U4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Terlebih dahulu tadi yang saya sebutkan, yaitu suku pertama. UN, setiap yang ada huruf N diganti 1. Karena N sebelum sama dengan diganti 1, setelah sama dengan kan ada lagi N-nya, maka N diganti 1 lagi. Kurang 1 tetap, karena rumusnya sudah seperti itu, kemudian dipangkatkan 3. U1 sama dengan 1 kurang 1, 0. Jadi 0 pangkat 3. U1 atau suku 1 menghasilkan angka 0, karena 0 pangkat 3 artinya 0 kali 0 kali 0. Kemudian selanjutnya, apakah sudah cukup hanya mengerjakan suku 1? Tentu saja tidaklah cukup, karena yang ditanyakannya 4 suku pertama. Berarti yang ditanyakannya sekali lagi U1, U2, U3, dan U4. Dan kita baru saja menyelesaikan U1. Selanjutnya kita harus menyelesaikan U2-nya. Sama cara mengerjakan U1, yaitu N-nya diganti 2, kemudian N ganti lagi dengan 2, 2 kurang 1 pangkat 3. Sama dengan 2 kurang 1, yaitu 1 pangkat 3. 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1, maka hasilnya 1. Jadi U2 menghasilkan angka 1. Selanjutnya U3. U3 berarti N-nya diganti 3. Kemudian N yang ini juga diganti 3 kurang 1 pangkat 3. Kemudian sama dengan 3 kurang 1 dapatnya 2. Kemudian dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, yaitu menghasilkan angka 8. Jadi U3-nya yaitu menghasilkan angka 8. Kemudian U4 yaitu suku keempat dengan rumus yang sama, 4 dikurang 1 pangkat 3. Selanjutnya 4 kurang 1, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3, yaitu menghasilkan 27. Nah, suku 1 0, kemudian suku kedua 1, kemudian suku ketiga 8, kemudian suku keempat 27, maka jawaban kita sudah memenuhi pertanyaan di contoh ketiga, yaitu tentukan 4 suku pertama. Suku 1, suku 2, suku 3, dan suku 4 dapat kita membentuk pola barisan. Nah, pola barisannya seperti apa? Yaitu 0, 1, 8, 27. Baiklah, selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang deret. Apa itu deret? Deret adalah penjumlahan suku-suku suatu barisan bilangan. Contoh, terdapat sebuah deret bilangan berupa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah titik-titik. Nah, di sini sudah terlihat bahwa antara barisan dan deret terdapat perbedaan pada tanda tambah dan koma. Jadi kalau barisan, pemisah antar angka berupa koma, sedangkan kalau deret, pemisah antara angka dengan angka adalah tanda tambah. Nah, di situ letak perbedaan antara barisan dan deret. Perbedaan pertama ya. Nanti saya akan lihatkan perbedaan keduanya.
Sekali lagi, deret itu tentang penjumlahan. Jadi di dalam deret jarang sekali ditanyakan atau mungkin tidak pernah ditanyakan bahwa suku ke 1, 2, 3 ataupun suku ke 10, tidak. Biasanya yang ditanyakan adalah tentang penjumlahannya sesuai dengan pengertiannya tadi. Deret adalah penjumlahan suku-suku suatu barisan. Maka yang ditanyakan biasanya adalah berapa penjumlahan lima suku pertama. Maka dijawab penjumlahan atau deret pada bilangan yaitu dilambangkan dengan SN. Karena yang ditanyakannya penjumlahan 5 suku pertama, maka N-nya diganti 5. S5. Nah, S5 maksudnya apa? Berarti penjumlahan dari suku pertama yaitu U1, kemudian penjumlahan suku kedua, penjumlahan suku ketiga, penjumlahan suku keempat, penjumlahan suku kelima. Tinggal dimasukkan atau ditulis kembali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Maka dapatlah menghasilkan angka 15. Jadi penjumlahan 5 suku pertama yaitu sebanyak 15 angka. Kemudian contoh kedua. Pertanyaannya sama, yaitu berapa penjumlahan? Berapa penjumlahan 4 suku pertama pada bilangan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik. Maka tinggal dijawab. Sekali lagi, karena yang ditanyanya adalah penjumlahan 4 suku pertama, maka SN-nya diganti S4. S4 terdapat U1, U2, U3, U4. Sama dengan U1-nya dapat 3, U2-nya dapat 5, kemudian U3-nya dapat 7, kemudian U4-nya dapat, U4-nya dapat 9. Nah, ketika kita sudah itu, silakan dijumlahkan sendiri. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Maka hasilnya 24. Jadi penjumlahan 4 suku pertama hasilnya adalah 24. Baik, itu saja penyampaian saya. Semoga mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.